Halo para bala-bala psikopat, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, seliramu akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang wanita buta di mana dia harus berjuang dari kejaran mantannya yang psikopat. Karena dia tidak bisa melihat dengan baik, dia pun meminta tolong melalui video call untuk menunjukkan jalan. Setegang apa film ini? Oke lah, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Diperlihatkannya seorang wanita tambun yang bernama Sam yang sedang memegang sebuah kertas bertulis nomor telepon. Kemudian dia memasuki ruko di mana dia bekerja di situ sebagai kasirnya. Di sisi lain, di mana terlihat seorang wanita dengan penglihatan yang minus yang bernama Emily yang sedang disekap oleh mantan kekasihnya. Kembali kepada Sam yang lagi apes karena baru saja masuk kerja, bosnya ngomel-ngomel kepadanya karena mengira dia telah merusak tempat es milik bosnya. Kemudian bosnya mengatakan kepada Sam jika dia akan terus mengawasinya. Kembali kepada Emily di mana dia masih bersama mantan pacar yang temperamental. Kemudian sang mantan yang bernama Charlie menunjukkan video lamanya di mana mereka masih berpacaran. Namun Emily terus berontak sehingga membuat Charlie kesal dan membuat kacamata Emily terjatuh. Karena Charlie semakin membabi buta, Emily pun menenangkannya dan meminta Charlie untuk mengembalikan kacamatanya. Dengan gercep, Charlie langsung mengambil kacamata, namun saat Charlie lengah, tiba-tiba Emily pun berhasil melawan Charlie, namun kacamatanya terjatuh hingga dia kesulitan untuk melihat. Namun saat Emily menemukannya, kacamata sudah pecah dan tidak bisa dipakai lagi. Dengan penglihatan yang kabur, Emily pun melarikan diri meninggalkan mantannya yang sudah kelengar. Kembali kepada Sam di mana dia sedang memperbaiki kabel charger yang terputus, lalu datanglah sebuah mobil di mana seorang customer yang cerewet mendatangi tokonya. Gas grades aren't clear. This is more than an inconvenience. That is a European luxury. Dan ternyata dia menegur Sam kenapa tulisan di mesin pom bensin tidak jelas sehingga dia kesulitan untuk membedakan mana Pertalite dan mana Pertamax. Kemudian wanita cerewet itu mengancam untuk melaporkan ke bosnya jika dia tidak mengganti uang miliknya. Mendengar itu, Sam pun terpaksa mengganti uang dan meminta wanita itu untuk menunggu 2 atau 3 hari. Kembali kepada Charlie yang tersadar, kemudian dia pun bangun sementara Emily masih terus mencari jalan keluar meskipun penglihatannya rabun. Di sisi lain di mana Charlie membalut luka di kepalanya dan dia segera keluar untuk mencari Emily. Kembali kepada Emily yang berusaha menghubungi seseorang meskipun dia tidak bisa melihat layar handphone. Kemudian tersambunglah telepon itu kepada 911 dan memberitahu jika dirinya sedang diculik oleh mantan kekasihnya dan meminta bantuan untuk segera menjemputnya. Kemudian 911 meminta Emily untuk tetap bersembunyi dan menunggu mereka datang menjemputnya. Emily pun terus berjalan mencari persembunyian, namun karena pandangannya yang kabur, tiba-tiba Emily terjatuh dan telepon pun terputus. Kemudian dia kembali menghubungi seseorang dan tersambunglah kepada si cewek kasir di scene awal tadi. Halo? Setelah itu, Sam mengangkat teleponnya namun tidak ada jawaban karena Emily melihat sesuatu mendekatinya yang ternyata itu adalah seekor rusa. Lalu Emily mengatakan kepada Sam jika dirinya telah diculik dan dia tidak bisa melihat apa-apa dikarenakan kacamatanya pecah dan meminta kepada Sam untuk menuntunnya berjalan menggunakan video call karena mantannya terus mengejarnya. Mendengar itu, Sam pun terlihat kebingungan dan juga ketakutan dan menyuruh Emily untuk menelpon 911 saja. Setelah itu, Emily pun menjelaskan jika mereka tidak bisa melakukan video call dikarenakan itu aturan dari perusahaan dan memohon Sam untuk membantunya. Setelah itu, telepon pun dimatikan dan Sam berjanji untuk melakukan panggilan video kepada Emily.
Di sisi lain, di mana Charlie menemukan jejak Emily sementara Sam kembali menelpon Emily menggunakan video call. Kemudian Emily pun mengarahkan kamera ke depannya dan bertanya kepada Sam kemana dia harus berjalan. Dengan gercep, Sam pun memandu jalan Emily dan memberitahu jika ada pohon besar di depannya dan dia harus berhati-hati melewatinya. Setelah itu, Emily pun terus berjalan sembari mengarahkan kamera ke depan dan Sam melihat jika ada sebuah jalan di depannya tidak jauh dari situ. Dirasa semua itu terlalu rumit, Sam pun meminta Emily untuk menghubungi keluarga atau temannya saja karena dia tidak sanggup mendapatkan tekanan seperti itu karena dia harus mengarahkan jalan melalui kamera saja. Emily pun terus meyakinkan Sam dan memohon untuk terus membantunya, namun tiba-tiba Just a fallen tree. oh my god, dikira jalan, ternyata itu adalah pohon yang tumbang. Setelah itu, Emily pun mengatakan kepada Sam jika tangannya terikat dan dia kehilangan sirkulasi udara sehingga susah untuk bergerak. Kemudian Sam pun bertanya kepada Mbah Google bagaimana cara melepaskan ikatan, namun sial baterai handphonenya lemah. Lalu Sam pun mendapatkan jawaban atas pertanyaannya tersebut. Kemudian Sam menyuruh Emily untuk mengencangkan ikatan tangannya agar mudah putus. Lalu menyuruh Emily untuk menggeprak tangannya ke lutut dan tiba-tiba 3. ikatan pun terputus, namun itu membuat Emily berteriak karena kesakitan sehingga membuat Charlie mendengarnya. Yep. Yes. 3 for the win. Setelah itu, Sam terus memandu Emily menemukan jalan, namun ada seorang pemburu datang ke rukonya. Melihat pemburu itu, Sam pun bertanya bagaimana jika dia tersesat di hutan dan apa yang harus dia lakukan. Lalu pemburu itu pun mengatakan jika dia akan mencari aliran sungai, kemungkinan itu akan membawanya ke tempat penduduk. Setelah itu, dia pun membayar ke kasir dan melihat ada kartu tertinggal di situ. What? Mendengar saran dari kakek tua itu, Sam pun mengatakan kepada Emily jika dia harus menemukan aliran sungai untuk bisa menemukan orang yang bisa menolongnya. Sam pun terus memandu Emily berjalan, namun tempat minuman terus mengganggunya hingga membuat dia tidak berkonsentrasi. Kemudian Sam memperbaikinya hingga Emily sampai di sisi sungai, namun lagi-lagi tempat minuman terus bergetar hingga dia tidak fokus mengarahkan Emily berjalan. Namun tiba-tiba kabel casan terputus. Dengan gercep, Sam langsung memperbaikinya dan di sisi lain Emily terjatuh di sisi sungai. Oh shit. God, I'm sorry. Okay, I was distracted. Setelah itu, Emily mendengar suara bunyi mesin mobil dan ternyata itu adalah mobil Charlie yang mendekatinya. Kemudian Sam memandu Emily untuk bersembunyi di bawahnya. Setelah itu, Sam memberitahu kepada Emily jika Charlie pergi meninggalkan mobilnya dan terus memandu Emily untuk mendapatkan ponselnya yang terjatuh. Setelah mendapatkan HP-nya kembali, Emily pun mengarahkan kamera ke berbagai sudut, namun Emily nekat untuk mendatangi mobil Charlie. Sam terus memandu Emily untuk sampai di mobil Charlie. Setelah itu, Emily pun masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba Charlie datang dan Emily nekat untuk menabraknya. Emily terus meminta Sam untuk memandunya dan mengatakan jika Charlie sudah dekat, dia akan menginjak pedal gas. Lalu tiba-tiba Emily pun berhasil menubruk Charlie. Kemudian dia turun dari mobil dan mengambil serpihan kaca mobil dan berencana untuk menghabisi Charlie. Namun Sam melarangnya dan meminta Emily untuk pergi saja dari situ. He's moving, please. Emily, please. Emily pun menurutinya, namun sial, baterai handphone Sam tersisa 9% saja. Itu pertanda jika handphone Sam akan segera mati. Kemudian Sam memberitahu jika kabel chargernya rusak dan dia harus mencari handphone lain untuk terus menghubunginya. Di sisi lain, di mana Charlie tersadar dan dia pun mengambil senjata di bagasinya. Kembali kepada Sam yang meminta nomor telepon Emily untuk berjaga-jaga sebelum handphonenya mati. Setelah itu dia pun keluar dari toko dan mendatangi wanita cerewet tempo hari dan menanyakan kartu kreditnya yang ketinggalan.
Namun Sam terus meladeni Emily dan mengacuhkan wanita cerewet itu hingga handphonenya pun mati. Understand me. I'm standing in front of you. I'm a customer, a paying. Kemudian Sam meminta tolong kepada wanita cerewet itu untuk meminjamkan ponselnya, namun tentu saja dia tidak mau meminjamkannya. Setelah itu Sam memintanya untuk masuk dan mengambil kartu kredit miliknya, namun tiba-tiba Sam pun merebut ponsel milik wanita tersebut dan menguncinya dari dalam. Fucking trailer trash. Kembali kepada Emily yang terus berjalan tanpa bantuan Sam hingga akhirnya Charlie pun menemukannya. I have always seen my... Shut up! Setelah itu, Emily mengatakan kepada Charlie jika dia sudah menelpon bantuan polisi dan akan segera datang menjemputnya. Mendengar itu, Charlie pun kesal dan menggiring Emily hingga sampai di sisi jurang. Emily terus berontak dan mengatakan kepada Charlie apa alasan dia menculiknya. Kemudian Charlie mengatakan jika dia terlalu sibuk dengan ribuan pasiennya dan tidak mempunyai waktu untuk dirinya. Namun tiba-tiba Emily pun terjatuh ke bawah dan membuat Charlie kehilangan jejaknya. Kembali kepada wanita cerewet itu yang kesal karena HP-nya dirampas, kemudian dia pun mengambil senjata sementara Sam menukar casing handphone miliknya dengan milik wanita itu. Setelah itu, Sam memberikan handphonenya yang sudah dia tukar dan dia kembali masuk ke dalam ruko. Singkat cerita, Emily pun terdampar di sisi sungai, namun sayang kakinya terluka parah hingga dia kesulitan berjalan. Di sisi lain, di mana Sam berusaha menghubungi kembali Emily menggunakan handphone wanita itu. Dan telepon pun tersambung kepada Emily dan Emily mengatakan jika dia menyerah dan menunggu Charlie sampai dia menemukannya. Namun Sam terus meyakinkannya dan memberi semangat kepada Emily agar dia bisa bangkit dan berjuang kembali. Setelah itu, Emily pun memohon kepada Sam untuk disambungkan ke telepon rumahnya. Lalu saat teleponnya tersambung, dia berbicara kepada ibunya dan meminta maaf jika dia tidak menuruti nasihatnya. Kemudian Emily pun berterus terang jika dia tidak mengambil cuti dan justru pergi bersama Charlie. Setelah itu, Emily mengatakan jika dia sangat mencintai ibunya dan mungkin ini terakhir kalinya dia menelpon ibunya. Lalu tiba-tiba Sam memberitahu kepada Emily jika dia melihat cahaya di depannya dan meminta Emily untuk bangkit dan mendatangi cahaya tersebut. Kali itu adalah seseorang yang bisa membantunya. Dengan susah payah, Sam terus membujuknya hingga Emily pun mau bangkit dan berjalan. Really a light. You can... Okay, Sam. Di sisi lain, Charlie melihat Emily yang berjalan mengarah gudang tersebut lalu mengikuti Emily. House nearby. Scan. Okay. Emily mendatangi cahaya yang bersumber dari sebuah gudang, kemudian dia pun mengunci pintunya. Sam terus mengarahkan Emily untuk bersembunyi di lantai atas, namun lagi-lagi wanita cerewet itu terus mengganggunya dan memanggil suaminya untuk meminta handphone yang telah Sam curi. Kemudian Sam memberitahu jika Charlie mengikutinya dan meminta Emily untuk terus bersembunyi. Anything look good? Kembali kepada wanita itu yang terus meminta handphonenya, lalu dia pun mendobrak pintu ruko dan memaksa Sam untuk mengembalikan ponselnya. Give me the phone. Give her the phone. Di sisi lain, pemilik toko pun datang dan melihat kericuhan itu, lalu meminta maaf dan akan segera menangkap Sam. But nothing but a nuisance. I never. Redneck, you can't even control one employee. I'm so. Namun tiba-tiba Charlie berhasil mendobrak pintu gudang dan mencari keberadaan Emily. Lalu tiba-tiba Charlie menembak Emily, namun sayang itu adalah jebakan Emily saja. Setelah Charlie dekat, Sam menyuruh Emily untuk keluar dan menyemprotkan cairan yang membuatnya kesulitan melihat.
Setelah itu mereka pun bertarung dan di sisi lain polisi telah mengepung toko itu sementara Sam masih terus membantu Emily dan mengingatkan kepada Emily jika dia punya pecahan kaca di sakunya. The mirror's in your pocket! Use the mirror! Dengan gercep Emily langsung mengambil pecahan cermin itu dan menyerang Charlie. Lalu tiba-tiba Charlie pun terlempar ke bawah hingga dia pun moket. Melihat itu, Sam sangat gembira dan menyerahkan diri. Karena tugasnya untuk menolong Emily sudah selesai, Sam pun melenggang dengan bangga dan mengacungkan jari tengah kepada wanita itu. Scene berganti beberapa lama setelah kejadian itu, di mana Emily menelponnya dan mengatakan jika dia akan berlibur bersama ibunya. Kemudian Emily juga memberikan beasiswa kepada Sam untuk melanjutkan kuliahnya. Sam pun berhenti dari toko toksik itu dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru banget bukan? Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye-bye.